Kerusuhan Mei 1998. Indonesia, Mei 1998. Sebuah bulan yang hingga kini masih dikenang sebagai salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah bangsa. Jakarta, Medan, Solo, hingga kota-kota lain berubah menjadi lautan api. Toko-toko dijarah, rumah dibakar, ratusan orang kehilangan nyawa, dan ribuan keluarga kehilangan harapan. Semua berawal dari krisis moneter Asia tahun 1997. Nilai rupiah jatuh bebas. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Rakyat semakin terhimpit. Di saat yang sama, kepercayaan kepada pemerintahan Orde Baru pimpinan Soeharto semakin merosot. Demonstrasi mahasiswa merebak di berbagai kota, menuntut reformasi dan turunnya presiden. Pada tanggal 12 Mei 1998, terjadi tragedi Trisakti. 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak mati saat aksi damai. Kematian mereka memicu kemarahan publik. Keesokan harinya, 13–15 Mei, Jakarta dan sejumlah kota besar dilanda kerusuhan besar-besaran. Massa turun ke jalan. Ratusan gedung, mal, dan pusat perbelanjaan dibakar. Toko-toko dijarah habis. Banyak korban terjebak dalam gedung yang terbakar. Data resmi menyebutkan lebih dari 1.000 orang tewas, sebagian besar karena terperangkap dalam kobaran api. Di tengah kekacauan, terjadi pula aksi kekerasan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa, sebuah luka yang hingga kini masih meninggalkan trauma mendalam. Kerusuhan Mei 1998 mempercepat kejatuhan rezim Orde Baru. Pada 21 Mei 1998, setelah 32 tahun berkuasa, Presiden Soeharto akhirnya menyatakan mundur. Reformasi pun dimulai, namun jejak tragedi Mei tetap membekas. Hingga kini, banyak pertanyaan masih belum terjawab. Siapa yang sebenarnya mengatur kerusuhan ini? Dan mengapa begitu banyak nyawa harus melayang? Kerusuhan Mei 1998 bukan sekadar cerita tentang penjarahan dan pembakaran. Ia adalah kisah tentang kemarahan rakyat, ketidakadilan, dan transisi besar dalam sejarah bangsa. Sebuah tragedi yang seharusnya menjadi pelajaran agar bangsa ini tidak lagi terjerumus dalam kekerasan yang sama. Kerusuhan Maluku 1999 sampai 2002. Awal tahun 1999, Indonesia baru saja memasuki era reformasi. Namun di tanah Maluku, sebuah konflik berdarah justru pecah dan menjadi salah satu kerusuhan paling mengerikan dalam sejarah negeri ini. Pertikaian antara komunitas Muslim dan Kristen berubah menjadi perang saudara yang berkepanjangan, menelan ribuan korban jiwa, dan meninggalkan luka mendalam hingga kini. Konflik Maluku tidak datang tiba-tiba. Sejak lama, Maluku dikenal sebagai wilayah dengan masyarakat majemuk. Muslim dan Kristen hidup berdampingan, dipisahkan oleh tradisi pelagandong, ikatan persaudaraan antar kampung. Namun, setelah krisis ekonomi 1997 dan jatuhnya Soeharto pada 1998, situasi politik dan sosial menjadi rapuh. Isu agama dengan cepat menjadi bahan bakar yang memicu api konflik. Pada 19 Januari 1999, di Ambon, sebuah pertikaian kecil di terminal angkot antara pemuda Muslim dan Kristen membesar tak terkendali. Dalam hitungan hari, kerusuhan meluas. Rumah-rumah dibakar, tempat ibadah dirusak, dan ribuan orang mengungsi. Warga yang tadinya bertetangga kini saling berhadapan sebagai musuh. Dari Ambon, kerusuhan merembet ke berbagai wilayah Maluku. Pasukan keamanan yang dikirim justru dituduh berpihak pada salah satu kelompok, sehingga kepercayaan publik semakin hilang. Pertempuran antar warga berubah menjadi perang terbuka. Senjata rakitan, panah beracun, hingga bom rakitan digunakan dalam pertempuran jalanan. Data resmi menyebutkan lebih dari 5.000 orang tewas dan ratusan ribu orang mengungsi selama konflik berlangsung. Tahun 2000 hingga 2001, konflik semakin membara. Milisi bersenjata bermunculan. Di satu sisi ada kelompok Laskar Jihad yang datang dari Jawa untuk membela umat Islam. Sementara di sisi lain kelompok bersenjata Kristen juga mengorganisasi perlawanan. Maluku terpecah.
Kota-kota terbagi zona Muslim dan Kristen yang dipisahkan pos-pos keamanan. Jalan raya menjadi garis batas hidup dan mati. Setelah 3 tahun pertumpahan darah, pemerintah akhirnya memprakarsai Perjanjian Malino II pada Februari 2002. Tokoh Muslim dan Kristen dipertemukan. Mereka sepakat untuk menghentikan kekerasan, melucuti senjata, dan membangun kembali kepercayaan. Meski perdamaian tercapai, trauma dan luka sosial dari kerusuhan itu masih terasa hingga sekarang. Kerusuhan Maluku 1999 sampai 2002 adalah pelajaran pahit tentang rapuhnya kerukunan jika perbedaan dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Dari tanah yang dulu dikenal sebagai Negeri Seribu Pulau dan Mutiara Timur, kita belajar bahwa perdamaian jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam konflik. Karena pada akhirnya, yang kalah adalah seluruh rakyat. Kerusuhan Sambas dan Sampit, Kalimantan Barat dan Tengah, 1999 hingga 2001. Antara tahun 1999 hingga 2001, Kalimantan menjadi saksi salah satu tragedi paling berdarah di Indonesia. Kerusuhan Sambas dan Sampit, konflik etnis yang menelan ribuan korban jiwa, meninggalkan luka mendalam, dan mengubah peta demografi daerah tersebut hingga hari ini. Sejak tahun 1970-an, banyak warga Madura dari Jawa yang merantau ke Kalimantan melalui program transmigrasi. Namun, kehadiran mereka sering menimbulkan gesekan dengan penduduk asli, terutama suku Dayak dan Melayu. Persaingan ekonomi, perbedaan budaya, dan kasus-kasus kriminal kecil sering menjadi pemicu konflik besar. Kerusuhan pertama terjadi di Sambas, Kalimantan Barat, pada tahun 1999. Ketegangan antara orang Melayu dan Madura meledak setelah sebuah kasus pertikaian. Ribuan orang terlibat dalam bentrokan. Rumah-rumah dibakar, desa-desa hancur. Ribuan etnis Madura mengungsi, meninggalkan tanah yang mereka tempati puluhan tahun. 2 tahun kemudian, tragedi yang lebih besar pecah di Sampit, Kalimantan Tengah. Kali ini bentrokan melibatkan Dayak dan Madura. Kekerasan yang terjadi sangat brutal, bahkan banyak laporan mengerikan tentang pembunuhan massal. Ribuan orang tewas, puluhan ribu orang mengungsi. Jalanan dipenuhi kobaran api, dan kota berubah menjadi medan perang. Kerusuhan Sambas dan Sampit meninggalkan trauma mendalam. Ratusan ribu orang terpaksa hidup di kamp-kamp pengungsian. Pemerintah akhirnya harus memulangkan sebagian besar etnis Madura ke Jawa atau menempatkan mereka di wilayah tertentu. Hingga kini, rekonsiliasi masih terus diupayakan, namun luka sosial itu belum sepenuhnya sembuh. Kerusuhan Sambas dan Sampit menjadi peringatan keras bahwa perbedaan etnis dan budaya, bila tidak dikelola dengan baik, bisa meledak menjadi tragedi kemanusiaan. Sejarah ini harus diingat, bukan untuk membuka luka lama, melainkan agar kita belajar betapa pentingnya persatuan dan toleransi di negeri yang majemuk ini.